Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Esra Roida Handayani Marpaung, Jelita Sihaan, Jessica Borupinem, Isaura Maria Assunta Silaban, dan yang terakhir Premianto Parangin-Angin. Nah, di sini kami akan menyaksikan sebuah video hubungan algoritma flowchart dan berpikir komputasi dalam pemecahan masalah matematika. Mari ikuti video kami. Dengan mata kuliah Bahasa Pemrograman dari kelas PSPMD 2021 dengan dosen pengampu Bapak Suwanto yang kami hormati. Mari kita ikuti video berikut. Latar belakang dari pembuatan judul ini, yang pertama, pada era global seperti saat ini, ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami kemajuan yang pesat. Tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut juga dipengaruhi oleh peran matematika sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan yang mendasari perkembangan ilmu pengetahuan yang lain. Matematika merupakan salah satu mata pelajaran pokok yang diajarkan di sekolah, baik di tingkat dasar, menengah, dan atas. Maka, tidak mengherankan jika matematika dianggap sebagai salah satu cabang ilmu yang penting untuk diajarkan di setiap jenjang pendidikan. Secara umum, tujuan dari pembelajaran matematika menurut kurikulum tingkat satuan pendidikan atau BSNP adalah memberikan penekanan pada penataan nalar, pembentukan sikap siswa, baru juga keterampilan pemecahan masalah dalam penerapan matematika, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam membantu mempelajari ilmu pengetahuan lainnya. Berdasarkan Saad dan Gani, dalam Cahyani Setiawati 2016, masalah matematika itu adalah situasi di mana terdapat tujuan yang jelas, namun mengalami kendala karena kurangnya algoritma yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut secara efektif. Polya dalam Cahyani dan Setiawati 2016 membedakan dua jenis masalah matematika, yakni masalah mencari dan masalah membuktikan. Masalah mencari adalah tipe masalah yang memiliki tujuan untuk mencari, menentukan, atau memperoleh nilai dari suatu objek yang belum diketahui dalam soal, dengan memberikan kondisi yang sesuai. Sedangkan masalah membuktikan adalah tipe masalah yang melibatkan suatu prosedur untuk menentukan kebenaran atau ketidakbenaran suatu pernyataan. Masalah matematika yang dihadapi siswa mendorong mereka untuk setidaknya mencoba menyelesaikan menggunakan berbagai metode seperti berpikir, mencoba, dan bertanya. Salah satu kemampuan berpikir yang dapat digunakan oleh siswa dalam memecahkan masalah adalah kemampuan berpikir komputasi. Menurut Yonidau, berpikir komputasi merupakan kemampuan berpikir yang berkaitan dengan sekumpulan pola pikir yang meliputi pemahaman soal pemecahan masalah, penerapan tingkat abstraksi, dan pengembangan penyelesaian masalah. Dengan otomatis, berpikir komputasi itu adalah metode untuk menemukan solusi dari data di input dengan menerapkan suatu algoritma, seperti yang dilakukan oleh perangkat lunak dalam penulisan program. Namun, ini bukan berarti berpikir komputasi ini mirip dengan komputer. Sebaliknya, berpikir komputasi ini mencakup pemikiran dalam merumuskan masalah dalam konteks komputasi dan merancang solusi komputasi yang efektif dalam bentuk algoritma, serta menjelaskan mengapa solusi yang cocok mungkin tidak ditemukan. Berpikir komputasi ini dapat digunakan untuk pemecahan masalah matematika. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Bailey dan Borwin dalam RARA 2022 bahwa keterampilan berpikir komputasi cocok untuk diperkenalkan pada pembelajaran matematika. Salah satu standar yang digunakan untuk menggambarkan algoritma adalah flowchart. Flowchart ini adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan sebuah algoritma yang terstruktur dan dipahami oleh orang lain. Urutan prosedur suatu program biasanya mempengaruhi penyelesaian masalah yang khususnya perlu dipelajari dan dievaluasi lebih lanjut. Berdasarkan paparan di atas, inovasi yang diberikan oleh penulis adalah hubungan algoritma flowchart dan berpikir komputasi dalam membantu siswa untuk memecahkan masalah dalam matematika.
Baik, yang selanjutnya kita masuk pada pengertian algoritma. Nah, suatu algoritma adalah urutan dari sejumlah langkah logis dan sistematis untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Dan beberapa ahli menganggap bahwa algoritma ialah urutan langkah-langkah yang harus diikuti dalam matematika atau perhitungan untuk memecahkan masalah lain, terutama pada komputer. Nah, pada umumnya, algoritma akan digunakan untuk dapat melakukan sebuah perhitungan, melakukan inferensi otomatis, dan mengolah data pada komputer dengan menggunakan software tertentu. Nah, selain itu, algoritma juga berisi serangkaian instruksi terbatas serta instruksi khusus untuk menghitung fungsi ketika dieksekusi dan diproses, dan menghasilkan output tertentu, dan kemudian berhenti pada kondisi terminasi yang ditentukan. Nah, pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, algoritma adalah suatu prosedur sistematis untuk menyelesaikan masalah matematika dalam langkah-langkah terbatas atau urutan pengambilan keputusan yang logis untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, algoritma dapat ditulis dalam beberapa cara penyajian. Algoritma dapat diekspresikan dengan menggunakan bahasa atau notasi yang cukup beragam seperti bahasa alami yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian dari simbol grafis untuk bagian code atau flowchart, kemudian pseudocode, hingga menggunakan bahasa pemrograman seperti C atau C++. Nah, tadi dikatakan algoritma dapat ditulis dalam beberapa cara penyajian. Nah, cara penyajian yang pertama itu bahasa alami. Bahasa alami ini merupakan algoritma yang dirancang menggunakan bahasa alami atau bahasa kita sehari-hari yang cenderung bertele-tele dan juga ambigu. Maka dari itu bahasa alami ini jarang kita gunakan untuk menyusun algoritma yang kompleks. Kemudian yang kedua ada flowchart, di mana algoritma yang dirancang ini kita menggunakan diagram atau gambar maupun simbol-simbol tertentu yang mudah dipahami daripada bahasa alami. Nah, jadi flowchart ini akan menunjukkan alur program secara realistis dan juga logis. Kemudian ada yang ketiga yaitu pseudocode. Pseudocode ini merupakan algoritma yang diekspresikan dengan teks informatif berupa kode. Nah, jadi pseudocode ini merupakan cara terbaik untuk mengekspresikan algoritma karena dapat menghindari ambiguitas dan bisa tetap independen dari bahasa pemrograman tertentu. Selanjutnya kita masuk pada pengertian algoritma flowchart. Diagram alir atau disebut flowchart merupakan bagan atau chart yang mengarahkan alir atau flow di dalam prosedur atau program sistem secara logika. Flowchart adalah cara untuk menjelaskan tahap-tahap pemecahan masalah dengan merepresentasikan simbol-simbol tertentu yang mudah dipahami, mudah digunakan, dan standar. Tujuan penggunaan flowchart adalah untuk menggambarkan suatu tahapan penyelesaian masalah secara sederhana, terurai, dan rapi dengan menggunakan simbol-simbol yang standar yang dapat dimengerti oleh programmer. Selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis flowchart. Flowchart pun memiliki beberapa jenis. 3 diantaranya adalah yang pertama itu ada sistem flowchart. Sistem flowchart dapat didefinisikan sebagai bagan yang menunjukkan arus pekerjaan secara keseluruhan dari suatu sistem. Bagan ini menjelaskan urutan-urutan dari prosedur-prosedur yang ada di dalam sistem. Yang kedua ada dokumen flowchart. Bagan alir dokumen atau dokumen flowchart atau disebut juga bagan alir formulir atau form flowchart atau paperwork flowchart merupakan bagan alir yang menunjukkan arus dari laporan dan formulir termasuk tembusan-tembusannya. Dan jenis yang ketiga yaitu program flowchart. Bagan alir program dapat terdiri dari dua macam, yaitu bagan alir logika program atau program logic flowchart dan bagan alir program komputer terinci atau detailed computer program flowchart. Bagan alir logika program digunakan untuk menggambarkan tiap-tiap langkah di dalam program komputer secara logika. Bagan alir logika program ini
dipersiapkan untuk analisis sistem. Lalu yang kedua, bagian alir program komputer terperinci atau detailed computer program flowchart digunakan untuk menggambarkan instruksi-instruksi program komputer secara terperinci. Bagian alir ini dipersiapkan oleh pemrogram. Lalu selanjutnya kita masuk pada simbol-simbol flowchart. Yang pertama, flow direction symbol, yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Yang kedua ada terminator simbol, yaitu simbol untuk permulaan atau akhir dari suatu kegiatan. Lalu yang ketiga ada konektor simbol, yaitu simbol untuk keluar masuk dalam lembar atau halaman yang sama. Lalu ada yang keempat yaitu konektor simbol, yaitu keluar masuk untuk halaman yang berbeda. Lalu yang kelima ada processing simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Lalu ada yang keenam simbol manual operation, atau simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Lalu yang ketujuh ada simbol decision, simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Lalu yang kedelapan ada simbol input-output, yaitu simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Selanjutnya ada simbol manual input, yaitu simbol untuk memasukkan data secara manual online keyboard. Lalu selanjutnya ada simbol preparation atau simbol untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam storage. Selanjutnya ada simbol predefined process, yaitu simbol untuk pelaksanaan atau bagian atau subprogram atau prosedur. Selanjutnya ada simbol display, simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan yaitu layar, plotter, printer, dan sebagainya. Selanjutnya ada simbol disk and online storage, lalu ada simbol magnetic tape unit, lalu ada simbol punch card, dan simbol dokumen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian berpikir komputasi dalam pemecahan masalah matematika. Konsep computational thinking atau berpikir komputasional pertama kali diusulkan pada tahun 1980 oleh Seymour Papert, seorang ahli matematika, pendidik, dan peneliti di bidang komputer dari Massachusetts Institute of Technology. Papert memperkenalkan konsep logo programming language yang memungkinkan anak-anak untuk mempelajari konsep-konsep matematika melalui pemrograman komputer. Pada tahun 2006, Janet Wing, seorang ahli komputer dari Carnegie Mellon University, mempopulerkan istilah computational thinking dalam sebuah artikel yang diterbitkan di Communications of the ACM. Wing mengartikan berpikir komputasional melibatkan pemecahan masalah dengan menggunakan pola pikir logis dan sistematis yang melibatkan pemilihan dan penggunaan algoritma, representasi data, dekomposisi masalah, penggunaan abstraksi, dan pengujian hipotesis. Nah, kemampuan untuk berpikir komputasional ini sangat penting dalam dunia komputasi karena dapat membantu seseorang mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan analisis dalam menyelesaikan masalah yang kompleks, baik dalam konteks komputasi maupun kehidupan sehari-hari. Berpikir komputasional juga membantu seseorang untuk mengembangkan keterampilan dalam merancang dan mengimplementasikan solusi yang efektif dan efisien dengan menggunakan teknologi. Dengan berpikir komputasional, seseorang juga dapat mengembangkan kemampuan untuk mengidentifikasi kesalahan ataupun kelemahan dalam suatu solusi dan memperbaikinya dengan cepat. Berpikir komputasional bukan hanya penting bagi mereka yang ingin mengejar karir dalam bidang teknologi atau komputasi, tetapi juga dapat membantu seseorang dalam berbagai bidang lainnya. Misalnya, dalam dunia bisnis, berpikir komputasional dapat membantu seseorang dalam mengoptimalkan proses bisnis dan meningkatkan efisiensi operasional. Di bidang pendidikan,
berpikir komputasional dapat membantu siswa untuk memecahkan masalah matematika atau sains dengan lebih mudah. Nah, konsep berpikir komputasional ini semakin populer di kalangan akademisi dan praktisi di berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu komputer, matematika, ilmu sosial, ilmu alam, dan pendidikan. Hal ini disebabkan oleh semakin pentingnya kemampuan berpikir komputasional dalam era digital, di mana komputer dan teknologi digital telah menjadi bagian integral dari kehidupan kita. Berpikir komputasi merupakan cara untuk menemukan pemecahan masalah dari data input dengan menggunakan suatu algoritma sebagaimana dengan mengaplikasikan melibatkan teknik yang digunakan oleh software dalam menulis program. Tetapi bukan berpikir seperti komputer, melainkan komputasi dalam hal berpikir untuk memformulasikan masalah dalam bentuk masalah komputasi serta menyusun solusi komputasi yang baik, atau dalam bentuk algoritma, atau menjelaskan mengapa tidak ditemukannya solusi yang sesuai. Nah, dalam konteks ini, berpikir komputasi mencakup 4 hal, yaitu yang pertama, pemodelan matematika. Nah, di sini menerjemahkan masalah matematika ke dalam bentuk yang dapat dipahami dan diolah oleh komputer. Ini itu melibatkan identifikasi variabel, persamaan, dan konsep matematika yang relevan untuk menyajikan masalah dalam format yang dapat dihitung. Yang kedua, pemilihan algoritma. Ini memilih dan menerapkan algoritma yang sesuai untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Ini mempertimbangkan kompleksitas masalah, ketersediaan algoritma, dan kebutuhan untuk efisiensi komputasional. Yang ketiga, implementasi komputasi. Menerjemahkan algoritma menjadi kode pemrograman yang dapat dieksekusi oleh komputer. Ini melibatkan penulisan kode, menggunakan bahasa pemrograman, mengelola input dan output, serta memperhatikan efisiensi dan akurasi. Yang keempat, analisis solusi, mengevaluasi dan memvalidasi solusi yang dihasilkan oleh komputer. Ini termasuk memeriksa keakuratan solusi, membandingkan hasil dengan metode manual atau solusi lainnya, serta mengevaluasi kinerja komputasi. Definisi operasional berpikir komputasi sebagaimana disampaikan oleh David Barr bahwa berpikir komputasi adalah proses pemecahan masalah, termasuk merumuskan masalah, mengatur dan menganalisis data secara logis, di antaranya melalui proses abstraksi seperti model dan simulasi, mengidentifikasi, menganalisis, dan mengimplementasikan solusi dengan strategi yang paling efisien dan efektif. Berpikir komputasi dapat diukur dengan memberikan soal-soal pemecahan masalah. Soal tersebut dirancang dengan langkah-langkah penyelesaian berdasarkan indikator keterampilan berpikir komputasi. Indikator berpikir komputasional adalah tanda atau petunjuk yang menunjukkan kemampuan seseorang dalam menggunakan prinsip-prinsip dasar pemecahan masalah yang terkait dengan komputasi. Beberapa indikator berpikir komputasional antara lain, yang pertama dekomposisi masalah, yaitu kemampuan untuk memecah masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil dan mudah dipecahkan. Nah, keterampilan ini mengurai informasi atau data yang besar menjadi bagian yang kecil, sehingga bagian tersebut dapat dipahami, dipecahkan, dikembangkan, dan dievaluasi secara terpisah sehingga bisa lebih mudah memahami kompleksitas dari suatu masalah. Yang kedua, pengenalan pola, yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi pola dalam data atau masalah dan kemudian menerapkan pola tersebut pada situasi yang serupa. Nah, keterampilan ini
keterampilan identifikasi, mengenali dan mengembangkan pola, hubungan atau persamaan untuk memahami data maupun strategi yang digunakan untuk memahami data yang besar dan dapat memperkuat ide-ide abstraksi. Yang ketiga, abstraksi dan generalisasi, yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi informasi penting dalam masalah dan mengabaikan informasi yang tidak relevan. Nah, abstraksi ini terkait dengan membuat makna dari data yang telah ditentukan serta implikasinya. Sedangkan generalisasi adalah sebuah cara cepat dalam memecahkan masalah baru berdasarkan penyelesaian permasalahan sejenis sebelumnya. Yang keempat, desain algoritma, yaitu kemampuan untuk membuat urutan instruksi yang sistematis untuk menyelesaikan masalah tertentu. Keterampilan ini berorientasi pada kemampuan untuk memahami dan menganalisis masalah, mengembangkan urutan langkah-langkah menuju solusi yang sesuai, serta menemukan langkah-langkah pengganti untuk memastikan bahwa pendekatan alternatif untuk solusinya dipenuhi. Yang kelima, pengujian dan evaluasi. Kemampuan ini untuk menguji dan mengevaluasi solusi yang dihasilkan untuk memastikan kebenaran dan keefektifannya. Yang keenam, debugging. Debugging ini kemampuan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan atau bug dalam program. Pemecahan masalah merupakan salah satu keterampilan yang dibutuhkan di era revolusi industri 4.0, bahkan di era selanjutnya, era yang menggunakan teknologi, informasi, dan internet dalam setiap aktivitas. Hal ini yang menuntut peserta didik harus memiliki kemampuan beradaptasi dan mempersiapkan kompetensi terutama kemampuan berpikir, bagaimana teknologi informasi memecahkan suatu masalah. Di sini peserta didik harus memiliki kemampuan algoritma berpikir yang baik sebagaimana yang teratur dan logis. Sedangkan berpikir logis sangat erat kaitannya dengan pemecahan masalah. Sehingga berpikir komputasi yang proses pemikirannya berasal dari ilmu komputer merupakan kemampuan untuk memecahkan masalah yang dibutuhkan peserta didik di era revolusi industri. Nah, berpikir komputasional atau computational thinking adalah sebuah konsep yang berkembang di bidang ilmu komputer. Konsep ini kemudian dipopulerkan oleh Janet Wing, seorang profesor ilmu komputer di Carnegie Mellon University. Wing mengembangkan sebuah pendekatan baru dalam mengajarkan pemrograman komputer. Berpikir komputasi dalam pemecahan masalah matematika adalah pendekatan yang menggunakan prinsip-prinsip komputasi dan teknologi informasi untuk menganalisis, merancang, dan mengeksekusi solusi terhadap berbagai masalah matematika. Ini melibatkan penggunaan algoritma, pemodelan matematika, dan bahasa pemrograman untuk merumuskan solusi yang efisien dan akurat terhadap berbagai tantangan matematika. Terkaitnya berpikir komputasi dengan pemecahan masalah, serta dapat diimplementasikan dalam berbagai disiplin ilmu. Maka matematika merupakan bidang ilmu yang tepat sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan tersebut kepada peserta didik, selain ilmu komputer. Hal ini dikarenakan matematika melatih peserta didik untuk berpikir secara logis dan logis berhubungan dengan pemecahan masalah. Nah, implementasi dalam pembelajaran matematika, berpikir komputasi dapat diterapkan melalui pemberian soal-soal latihan kepada peserta didik. Melalui pemberian soal tersebut dengan strategi penyelesaian yang menggunakan indikator keterampilan berpikir komputasi, maka siswa akan terlatih berpikir logis, runtut, serta mampu menentukan strategi yang tepat dalam menentukan solusi. Ditinjau dari keterkaitan dengan kemampuan-kemampuan berpikir dalam pembelajaran matematika dan teori pembelajarannya, berpikir komputasi sangat terkait dengan pemikiran divergen, kreativitas, pemecahan masalah, pemikiran abstrak, rekursi, iterasi, metode kolaboratif, pola, sintetis, dan metakognisi. Nah, ditinjau dari aspek pedagogis, keterampilan komputasi dapat memperdalam pembelajaran konten matematika dan sains serta memberikan makna konteks dan serangkaian masalah di mana komputasi berpikir dapat diterapkan. Selain itu,
Dalam matematika, siswa diajarkan untuk berpikir logis, runtut, kritis, serta menggunakan strategi yang tepat dan efisien dalam menyelesaikan masalah. Nah, berdasarkan informasi tersebut, jelas bahwa matematika dan pembelajarannya dapat diterapkan untuk mengembangkan kemampuan berpikir komputasi. Dengan memanfaatkan kemampuan berpikir komputasi, kita dapat mengeksplorasi dan menyelesaikan masalah matematika dengan lebih cepat, efisien, dan terkadang bahkan menemukan solusi yang tidak akan tercapai secara manual. Ini memberikan kontribusi penting dalam berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, teknik, ekonomi, dan lainnya. Nah, nanti di bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Hubungan algoritma, flowchart, dan berpikir komputasi dalam pemecahan masalah matematika. Algoritma flowchart adalah representasi visual dari langkah-langkah yang harus diikuti untuk menyelesaikan suatu masalah. Ketika digunakan untuk menyelesaikan masalah matematika, algoritma flowchart dapat membantu menguraikan langkah-langkah secara terperinci. Misalnya, untuk menyelesaikan masalah dalam menentukan volume kubus. Adapun langkah dalam penyelesaian masalah sebagai berikut. Pertama, masukkan terlebih dahulu sisi kubus, kemudian hitung volume suatu kubus, yaitu dengan cara memasukkan rumus volume sisi kali sisi kali sisi, dan terakhir cetak volumenya. Nah, untuk pembuatan algoritmanya seperti biasa kita masukkan judul algoritma yang akan kita buat, kemudian tujuannya, dan selanjutnya dalam pembuatan menggunakan deklarasi dan juga dalam pembuatan dengan deskripsi. Nah, untuk pembuatan deklarasi dengan A integer, volume integer, dan untuk deskripsi read, baru di dalam kurung A volume A bintang A, dan selanjutnya write di dalam kurung volume. Nah, untuk hasil flowchartnya dapat kita lihat pada gambar, yaitu dimulai dengan mulai sisi, selanjutnya volume sisi kali sisi kali sisi, dan di bawahnya volume dan di akhir yaitu selesai. Algoritma flowchart berkaitan erat dengan konsep berpikir komputasi. Berpikir komputasi melibatkan pemecahan masalah menggunakan prinsip-prinsip yang sering digunakan dalam pemrograman komputer, seperti pemecahan masalah dengan algoritma, pemodelan data, analisis, dan pengambilan keputusan. Flowchart membantu memvisualisasikan urutan operasi matematika yang diperlukan, mempermudah pemahaman dan pelacakan proses secara sistematis. Dengan merancang algoritma flowchart, seorang dapat mengembangkan keterampilan pemecahan masalah dan pemikiran logis yang penting dalam komputasi dan bidang lainnya. Jadi algoritma, flowchart, dan berpikir komputasi saling berkaitan dalam upaya menyelesaikan masalah dalam bidang matematika. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan semoga kita bertemu di lain waktu dengan video yang lebih menarik lagi. Bye-bye.